Kini garis Lee telah digunakan kembali oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping untuk meresmikan fase baru dalam strategi besar Tiongkok pasca Perang Dingin. Sejak 2017, Xi telah menyatakan dalam banyak pidato kebijakan luar negeri penting negara itu bahwa dunia berada di tengah-tengah perubahan besar yang tak terlihat dalam satu abad. Jika garis Lee menandai titik puncak penghinaan Tiongkok, maka garis Xi menandai kesempatan untuk peremajaannya. Jika garis Lee membangkitkan tragedi, maka garis Xi membangkitkan peluang. Namun keduanya menangkap sesuatu yang penting. Gagasan bahwa tatanan dunia sekali lagi dipertaruhkan karena pergeseran geopolitik dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahwa ini memerlukan penyesuaian strategis. Bagi Xi, asal mula pergeseran ini adalah kekuatan Tiongkok yang semakin besar dan apa yang dilihatnya sebagai penghancuran diri Barat yang nyata. Pada tanggal 23 Juni 2016, Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Kemudian, sedikit lebih dari 3 bulan kemudian, gelombang populis melambungkan Donald Trump ke jabatan Presiden Amerika Serikat. Dari perspektif Tiongkok yang sangat peka terhadap perubahan persepsinya tentang kekuatan dan ancaman Amerika, kedua peristiwa ini mengejutkan. Beijing percaya bahwa negara-negara demokrasi paling kuat di dunia sedang menarik diri dari tatanan internasional yang telah mereka bantu bangun di luar negeri dan berjuang untuk memerintah diri mereka sendiri di dalam negeri. Respon Barat berikutnya terhadap pandemi virus corona pada tahun 2020 dan kemudian penyerbuan Kapitol AS oleh para ekstremis pada tahun 2021 memperkuat perasaan bahwa waktu dan momentum ada di pihak kita, seperti yang dikatakan Xi Jinping tak lama setelah peristiwa tersebut. 3 para pemimpin dan elit kebijakan luar negeri Tiongkok menyatakan bahwa periode peluang historis telah muncul untuk memperluas fokus strategis negara dari Asia ke dunia yang lebih luas dan sistem pemerintahannya. Kita kini berada di tahun-tahun awal dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiongkok yang tidak hanya mencari pengaruh regional seperti yang dilakukan banyak negara adidaya, tetapi seperti yang dikatakan Evan Osnos yang sedang mempersiapkan diri untuk membentuk abad ke-21. Seperti halnya AS membentuk abad ke-20. 4 persaingan untuk mendapatkan pengaruh tersebut akan bersifat global, dan Beijing yakin dengan alasan yang kuat bahwa dekade berikutnya kemungkinan akan menentukan hasilnya. Di tingkat global, tatanan Tiongkok akan melibatkan penangkapan peluang dari perubahan besar yang tak terlihat dalam satu abad dan menggeser Amerika Serikat sebagai negara terdepan di dunia. Ini akan membutuhkan pengelolaan resiko utama yang mengalir dari perubahan besar keengganan Washington untuk menerima kemunduran dengan lapang dada. Dengan melemahkan bentuk-bentuk kontrol yang mendukung tatanan global Amerika sambil memperkuat bentuk-bentuk kontrol yang mendukung alternatif Tiongkok. Tatanan itu akan mencakup zona pengaruh superordinat di Asia serta hegemoni parsial di wilayah-wilayah berkembang yang mungkin secara bertahap meluas hingga mencakup pusat-pusat industri dunia. Sebuah visi yang digambarkan oleh beberapa penulis populer Tiongkok dengan menggunakan panduan revolusioner Mao untuk mengepung kota-kota dari pedesaan. 6 sumber yang lebih kredibel mengutarakan pendekatan ini dalam istilah yang kurang luas, dengan menyatakan bahwa tatanan Tiongkok akan berlandaskan pada inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok dan komunitas takdir bersama. Dengan khususnya, Sabuk dan Jalan menciptakan jaringan kemampuan koersif, dorongan konsensual, dan legitimasi. Beberapa strategi untuk mencapai tatanan global ini sudah terlihat dalam pidato-pidato Xi. Secara politis, Beijing akan memproyeksikan kepemimpinan atas tata kelola global dan lembaga-lembaga internasional, memecah aliansi-aliansi barat dan memajukan norma-norma otokratis dengan mengorbankan norma-norma liberal. Secara ekonomi, hal itu akan melemahkan keuntungan finansial yang mendukung hegemoni AS dan merebut puncak-puncak komando revolusi industri keempat, dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum. Dengan Amerika Serikat merosot menjadi versi Republik Amerika Latin yang berbahasa Inggris dan terdeindustrialisasi, yang mengkhususkan diri dalam komoditas, real estate, pariwisata, dan mungkin penghindaran pajak transnasional.
Secara militer, Tentara Pembebasan Rakyat akan menerjunkan pasukan kelas dunia dengan pangkalan-pangkalan di seluruh dunia yang dapat membela kepentingan Tiongkok di sebagian besar kawasan dan bahkan di wilayah-wilayah baru seperti luar angkasa, kutub, dan laut dalam. Fakta bahwa aspek-aspek dari visi ini terlihat dalam pidato-pidato tingkat tinggi, merupakan bukti kuat bahwa ambisi Tiongkok tidak terbatas pada Taiwan atau mendominasi Indo-Pasifik. Strategi besar itu penting. Kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang niat dan strategi Tiongkok tidak pernah lebih mendesak. Tiongkok sekarang menimbulkan tantangan yang tidak seperti yang pernah dihadapi Amerika Serikat. Selama lebih dari 1 abad, tidak ada musuh AS atau koalisi musuh yang mencapai 60% dari PDB AS. Baik Jerman Wilhelmine selama Perang Dunia Pertama, kekuatan gabungan Kekaisaran Jepang, dan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, maupun Uni Soviet pada puncak kekuatan ekonominya, tidak pernah melewati ambang batas ini. Namun ini adalah tonggak sejarah yang dicapai Tiongkok sendiri secara diam-diam pada awal tahun 2014. Ketika seseorang menyesuaikan dengan harga relatif barang, ekonomi Tiongkok sudah 25% lebih besar dari ekonomi AS. Jelas dengan demikian bahwa Tiongkok adalah pesaing paling signifikan yang dihadapi Amerika Serikat, dan bahwa cara Washington menangani kemunculannya menjadi negara adidaya akan membentuk arah abad berikutnya. Perdebatan yang belum selesai. Para skeptis lainnya percaya bahwa tujuan Tiongkok terbatas dengan alasan bahwa Tiongkok tidak ingin menggantikan Amerika Serikat secara regional atau global dan tetap berfokus terutama pada pembangunan dan stabilitas dalam negeri. Seorang pejabat Gedung Putih yang sangat berpengalaman belum yakin dengan keinginan Xi untuk mengusir Amerika Serikat dari Asia dan menghancurkan aliansi regional AS. Cendekiawan terkemuka lainnya mengemukakan hal tersebut dengan lebih tegas. Satu anggapan yang sangat menyimpang adalah asumsi yang sekarang terlalu umum bahwa Tiongkok berusaha mengusir Amerika Serikat dari Asia dan menaklukkan kawasan tersebut. Faktanya, tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan tujuan Tiongkok tersebut. Berbeda dengan para skeptis ini, ada para penganutnya. Kelompok ini yakin bahwa Tiongkok memiliki strategi besar untuk menggantikan Amerika Serikat secara regional dan global, tetapi belum mengajukan upaya untuk meyakinkan para skeptis. Di dalam pemerintahan, beberapa pejabat intelijen tingkat tinggi, termasuk mantan Direktur Intelijen Nasional dan Kotes, telah menyatakan secara terbuka bahwa Tiongkok pada dasarnya ingin menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di dunia, tetapi belum menguraikan lebih lanjut. Mereka juga tidak menyatakan bahwa tujuan ini disertai dengan strategi khusus.